Beberapa waktu terakhir, kita membahas sesuatu yang terlihat sederhana, sebuah kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Scroll, lagi, dan lagi. Di episode pertama, kita melihat bagaimana doom scrolling menjadi bagian dari hidup kita, tanpa kita sadari. Di episode kedua, kita belajar bahwa ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Otak kita benar-benar berubah. Di episode ketiga, kita mulai merasakan dampaknya. Banyak orang tidak sedih, tidak juga bahagia. Mereka hanya merasa kosong. Dan di episode keempat, kita membahas kemungkinan yang lebih besar bahwa jika ini terus terjadi, maka masa depan otak manusia bisa benar-benar berbeda dari sekarang. Tapi semua itu membawa kita pada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika otak kita berubah, siapa yang menyebabkannya? Ketika kita mendengar kata dibajak, kita membayangkan seseorang yang sengaja melakukannya, seorang pelaku, seorang penjahat, seseorang yang bisa disalahkan. Namun di dunia nyata, tidak ada satu orang yang mengontrol semuanya. Tidak ada satu perusahaan yang duduk di ruangan gelap dan berkata, bagaimana cara kita merusak manusia hari ini? Yang ada adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks. Sebuah sistem. Sistem yang dibangun oleh perusahaan teknologi, digerakkan oleh algoritma, dan didukung oleh satu hal yang sangat sederhana, uang. Untuk memahami siapa pelakunya, kita harus memahami satu konsep yang jarang dibahas secara jujur. Di internet, kamu tidak membayar untuk menggunakan sebagian besar aplikasi. Kamu tidak membayar untuk scroll. Kamu tidak membayar untuk menonton. Kamu tidak membayar untuk membaca. Lalu bagaimana perusahaan-perusahaan ini menghasilkan miliaran dolar? Jawabannya sederhana. Mereka tidak menjual aplikasi ke kamu. Mereka menjual perhatian kamu ke pengiklan. Setiap detik yang kamu habiskan di layar adalah detik yang bisa diubah menjadi uang. Semakin lama kamu tinggal, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan. Dan semakin banyak iklan yang ditampilkan, semakin besar keuntungan yang didapatkan. Inilah yang disebut sebagai attention economy. Sebuah sistem di mana perhatian manusia menjadi mata uang baru. Tapi sistem ini tidak akan bekerja jika manusia mudah bosan dan langsung menutup aplikasi. Jadi muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya membuat manusia tetap tinggal? Coba perhatikan saat kamu membuka media sosial. Kamu tidak perlu menekan tombol halaman berikutnya. Kamu tidak pernah benar-benar mencapai akhir. Scroll tidak pernah selesai. Ini disebut infinite scroll. Dan fitur ini tidak muncul secara kebetulan. Begitu juga dengan notifikasi berwarna merah. Video yang otomatis diputar. Ada rekomendasi yang terasa seperti membaca pikiranmu. Semua ini dirancang dengan satu tujuan. Membuatmu tetap berada di dalam aplikasi selama mungkin. Bukan karena seseorang membencimu, tapi karena sistem memberi hadiah kepada aplikasi yang paling lama menahan perhatianmu. Dan disinilah hal yang paling menarik terjadi. Karena meskipun semua ini dirancang untuk membuat kita tetap tinggal, tidak ada satupun yang benar-benar memaksa kita untuk tetap di sana. Tidak ada aplikasi yang bisa memaksamu membuka ponselmu. Tidak ada algoritma yang bisa menggerakkan jarimu tanpa persetujuanmu. Setiap kali kamu membuka aplikasi, itu tetap keputusanmu. Namun masalahnya bukan pada satu keputusan besar. Masalahnya ada pada ribuan keputusan kecil yang kita buat tanpa berpikir. Satu notifikasi, satu scroll, satu video lagi sebelum tidur. Sedikit demi sedikit, kita mulai menyerahkan kendali itu tanpa menyadarinya. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistem ini dirancang untuk melawan kelemahan alami, manusia, rasa penasaran, rasa bosan, dan kebutuhan untuk merasa terhubung. Jadi jika kita kembali ke pertanyaan awal, siapa pelakunya? Jawabannya bukan satu orang, bukan juga satu perusahaan. Pelakunya adalah kombinasi dari teknologi, bisnis, dan sifat dasar manusia itu sendiri. Tapi ini membawa kita pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Jika kita tahu bahwa sistem ini dirancang untuk mengambil perhatian kita, dan kita tahu bahwa otak kita bisa berubah karena itu, maka masalahnya bukan lagi tentang teknologi. Masalahnya sekarang adalah tentang kita.
Apakah kita masih ingin mengendalikan hidup kita sendiri, atau kita akan terus menyerahkan sedikit demi sedikit sampai kita lupa bagaimana rasanya hidup tanpa layar? Di episode berikutnya, kita akan melihat apa yang bisa terjadi pada manusia jika kita tidak pernah mengambil kembali kendali itu.